Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya kelas 11G hari ini? Alhamdulillah. Baik ya, semuanya sehat. Sebelum kita lanjut, tolong cek dulu kondisi kelasnya. Lihat ke bawah apakah masih ada sampah atau sudah bersih, ya, sudah rapi. Bersih ya? Baik, alhamdulillah. Kelas sudah rapi, bersih, berarti menunjukkan sudah siap untuk belajar pada hari ini. Ya. Sebelum lanjut, Bapak ingin menunjuk KM untuk memimpin doa untuk berjalannya kegiatan belajar ini dengan baik dan lancar. Silakan KM untuk memimpin doanya. Mulai kegiatan hari ini, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wasi'an. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Amin. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak ingin mengabsen dulu ya. Hari ini siapa saja yang tidak berangkat? Siapa aja? Azza. Terus? Ayuni dan kami. Oke, berarti ada 5 ya? Ya, ada 5 yang hari ini tidak hadir karena izin dan ada juga yang sakit. Baik. Ya, mari kita lanjutkan. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita itu bisa ya menutup aib orang lain. Sebelumnya Bapak sudah menjelaskan tentang menempati janji. Bagaimana kita seorang muslim, seorang yang beriman, menempati janji itu merupakan salah satu sifat atau akhlak yang baik. Termasuk juga mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat dan menepati janji sebelumnya kita sudah pelajari. Ya, menunjukkan kita sebagai orang yang beriman bisa melaksanakan perintah daripada menepati janji ini maupun mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, nah, pada hari ini ya, kita akan belajar tentang menutup aib orang lain. Nah, menutup aib orang lain. Baik. Capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajarannya adalah memahami perilaku, menjaga keselamatan diri dan lingkungan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu TP-nya atau tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu memahami, mengidentifikasi dalil, cara menutup aib, hikmah dan akibat membuka aib orang lain. Itu adalah tujuan pembelajarannya. Lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, apa yang kamu pahami sih gitu ya? Konsep daripada menutup aib orang lain. Ada di sini yang bisa menjelaskan gitu ya. Daripada konsep apa yang kamu ketahui tentang menutup aib orang lain gitu ya. Nama dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radif Tanindira Nazha. Saya ingin menjawab pertanyaan, yaitu apa yang kamu pahami tentang menutup aib orang lain. Yang saya pahami adalah menutup aib orang lain dapat diartikan juga sebagai tindakan yang tidak menyebarluaskan kekurangan orang lain. Terima kasih. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Radifta. Ya. Bagus sekali tadi jawabannya. Lalu yang kedua nih, ada pertanyaan lagi. Apa yang kamu rasakan jika teman dekatmu ya atau teman yang jauh
membicarakan aibmu, membicarakan keburukan kalian. Silakan, boleh. Yuk, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan apa yang kamu rasakan jika temanmu membicarakan aibmu. Ya, di dalam pertemanan juga kalau misalkan keterlaluan atau itu kan suatu aib yang benar-benar harus ditutupi atau mungkin hanya beberapa orang saja yang tahu atau mungkin dirinya saya sama Allah aja yang tahu. Tapi kalau misalkan tiba-tiba teman itu mengetahui aib saya, terus tiba-tiba membicarakan teman saya membicarakan ke teman lainnya, itu ya tidak saya jadikan teman. Berarti ada rasa kecewa, ada permusuhan di sana sehingga karena ketidakterimaan kita karena aib kita itu dibicarakan kepada orang lain. Ya. Gitu ya. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Terima kasih Nuril Ilmi ya atas jawabannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, Bapak ingin menjelaskan dulu ya konsep daripada menutup atau jangan sampai kita itu membuka ya, menutup aib orang lain. Nah, di sini yang pertama itu adalah ya ada pengertian ya. Pengertian daripada menutup aib orang lain. Lalu yang kedua ada dalilnya. Dalilnya seperti apa? Ya, apakah ada dasar hukumnya tentang menutup aib orang lain ini? Lalu cara menutup aib orang lain bagaimana? Lalu yang ketiga ada hikmahnya apa sih? Dan yang terakhir ada akibat. Akibat ketika orang tersebut membuka aib kepada temannya. Lanjut. Nah, di sini ada ya definisi atau pengertian menutup aib orang lain. Menutup aib orang lain adalah tidak menyebarluaskan atau menceritakan keburukan orang lain yang membuatnya tampak malu atau hina. Nah, ini jelas sekali bahwa kita ini ketika mengetahui keburukan orang lain, karena arti aib itu sendiri adalah ya keburukan ya, kejelekan atau sesuatu yang buruk gitu ya. Dan ini tidak boleh disebarluaskan, diceritakan kepada orang lain ya. Meskipun kita mengetahui keburukan itu, harus ditutup. Nah, nanti selanjutnya ada apa sih manfaatnya gitu ya. Apa sih hikmahnya ketika kita menutup aib orang lain? Baik, lanjut. Nah, dalilnya. Ini dalilnya ini ada di Quran. Quran surat Al-Hujurat ayat ke-12 ya. Bahwa bacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhonni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'do. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya. Kata Allah di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ini adalah wahai orang-orang yang beriman ya, jauhilah olehmu sebagian daripada prasangka zon ya, prasangka buruk zon, karena sebagian prasangka itu adalah ismun dosa ya, ismun dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'du, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, ini. Dan juga janganlah kamu menggunjing sebagian yang lain ya. Lalu apakah kamu suka ya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, apakah kamu suka ya memakan daging saudaramu sendiri yang sudah mati ya, fakarihtumu, sungguh pasti kamu merasa jijik. Nah, ini perumpamaan ya, ketika kita itu membuka aib orang lain, mencari kesalahan orang lain ya. Jadi sama seperti kita memakan daging saudara kita sendiri yang sudah mati. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah
ya, innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Nah, ini dalil daripada menutup aib, ya, atau menutup keburukan orang lain. Lanjut. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, ini perlu diketahui konsep bagaimana cara kita ini menutup aib orang lain. Di sini ada yang pertama, selalu berusaha menjaga lisan. Nah, jangan sampai kita ini lisannya tidak terjaga. Bahaya kalau tidak terjaga, ya kan? Sebagaimana Rasulullah SAW ya dalam suatu hadisnya itu, kalau Rasulullah SAW ya menjaga lisan dari perbincangan orang lain. Qala Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah ketika kita beriman kepada Allah dan wal yaumil akhir, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Itu. Apa kata Rasulullah? Apabila kita benar-benar beriman kepada Allah dan wal yaumil akhir dan hari kiamat, beriman kepada hari kiamat, hari akhir, maka jagalah lisan kita. Jangan sampai kita berbicara yang tidak benar, ya. Menyampaikan, mengucapkan hal-hal yang tidak benar, apalagi membuka aib orang lain, ya. Ketika kita tidak mampu, ya, untuk membicarakan yang baik-baik, ya, maka auliasmut, lebih baik diam. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, hindari mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan sampai kita mencari-cari kesalahan orang lain, nggak boleh, ya. Ini caranya. Lalu yang ketiga, nah, apabila mendengar sesuatu yang buruk terkait dengan orang yang kita kenal, lebih baik tanyakan langsung. Jadi maksud daripada yang ketiga ini, caranya ketika ada teman kita yang punya kesalahan, ya, kita jangan sampai menyebarkan tuh, ya, atau membicarakan. Kita klarifikasi dulu, tabayun dulu, ya, langsung kepada orang yang bersangkutan untuk klarifikasi, ya. Tidak selamanya yang didengarkan atau yang kita lihat itu harus kita sampaikan atau sebarluaskan kepada orang lain, ya. Nah, ini yang ketiga. Lalu yang keempat adalah hindari perbuatan gibah. Nah, ini yang biasa ngobrol, jangan sampai kita bergibah, ya, gosip, menggosip, gibah tuh, ngomongin orang tadi, ya, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'du. Jangan sampai kita itu mencari-cari kesalahan orang lain, dan juga jangan kita menggunjing, ya. Dan juga fitnah, ya, terhadap orang lain. Hindari perbuatan ghibah dan fitnah terhadap orang lain. Ini wajib kita hindari. Lalu cara yang terakhir, yang kelima, ini selalu introspeksi diri, muhasabah, ya, muhasabah bagi diri sendiri sebelum menilai dan mengkritik orang lain. Nah, ini cara menutup aib orang lain. Nah, ini hikmahnya apa sih, hikmahnya gitu, ya. Pasti setiap amal perbuatan yang positif maupun negatif, karena ini menutup aib orang lain, ini merupakan salah satu sifat positif, ya, sifat akhlakul karimah. Apa yang didapat manfaatnya? Nah, yang pertama, Allah itu akan menutup aib kita di dunia maupun di akhirat ketika kita tidak membuka aib orang lain. Nah, itu, ya, ini sangat penting diketahui. Lalu yang kedua, orang yang menutup aib orang lain bagaikan menghidupkan bayi yang dikubur hidup-hidup. Bayi dikubur, meninggal, ya, meninggal nggak? Nah, ketika kita bangunkan tuh bayi, ya, ini mah perumpamaan sebenarnya. Itu kan hidup lagi, ya. Intinya ini jangan sampai kita ini mudah lisan kita ini membicarakan keburukan orang lain, ya. Lalu yang ketiga, ya, yang ketiga ini hidup bersosial, ya, dengan damai dan tentram. Pasti tadi, ya, pasti awal ada pertanyaan, bagaimana ketika kita, ya, punya keburukan lalu dibicarakan kepada orang lain? Jawabannya, ya, kita kan tidak terima gitu, ya. Maksudnya, ya, tidak enak gitu, ya. Sehingga kita akan timbul, ya, dia itu membicarakan kesalahan saya, ya. Udah, saya nggak mau berteman dengan dia. Akhirnya tidak damai, ya, tidak tentram.
Kalaupun iya kita tahu keburukan orang lain, jangan kita buka kepada halayak umum. Cukup kita tahu sendiri, stop, udah. Nah itu akan menimbulkan, hikmahnya adalah ya damai, tentram. Karena yang tahu hanya saya dan Allah pastinya. Ya, orang lain gak perlu tahu. Karena yang pertama ini terutama. Ya. Kalau kita menutup aib orang lain, Allah akan menutup aib kita. Ya, lanjut. Nah ini yang terakhir poinnya. Akibat yang ditimbulkan ketika kita itu membuka aib atau kesalahan orang lain. Ya, yang pertama Allah akan membuka aib kita. Nah, lihat, Allah akan membuka aib dan itu secara otomatis akan buka sendiri. Bisa jadi ada orang lain yang membuka aib kita. Nah itu cara Allah membuka aib kita karena kita sudah membicarakan aib. Si A membicarakan si B, si B-nya membicarakan lagi kepada si C. Nah nanti si B ya si A ini akan dibuka aibnya. Nah si C-nya stop, jangan disebarin lagi. Kalau nyebarin terus ke sini ke A, B, C, ke teman-teman yang lain, maka ya nanti akan dibuka sama Allah aib. Karena kita ini manusia biasa, tidak luput dari kesalahan, maka kita pasti punya salah. Ya kan? Nah, jangan sampai salah ini ya, kehinaan ini, ya, keburukan ini tersebar kepada orang lain. Tutup saja, udah beres. Karena masih banyak aktivitas yang mungkin bisa bermanfaat untuk kita lakukan. Ya, daripada kita membicarakan orang lain begitu ya. Baik. Nah, yang kedua menimbulkan, nah ini tadi pertentangan dan permusuhan tadi ya, yang dari Nuril Ilmi tadi dijelaskan. Ya, apa perasaan kita akan timbul pertengkaran, nggak terima, ya, gitu. Karena aib kita dibuka, lalu menjatuhkan kehormatan diri sendiri tuh. Secara tidak langsung kita kehormatan kita itu menjatuhkan diri kita sendiri sebenarnya, ya, begitu. Baik, itu adalah akibat ya yang ditimbulkan ketika kita membuka aib orang lain. Baik, selanjutnya, ya, nah. Supaya lebih cepat, silakan kalian berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Kita sebelumnya sudah membentuk kelompok dan kelompok itu hasil daripada asesmen diagnostik gitu ya. Jadi setelah dikelompokkan, nah nanti ada 2 kelompok nih ya, hasil daripada tes asesmen awal tadi. Ya, ini ada kelompok yang pertama itu kelompok 1, 2, 3 ya. Kelompok pertama ini adalah dengan tipe gaya belajarnya itu visual ya. Lalu yang kedua itu audio visual ya, yakni di kelompok kedua terdiri dari kelompok 4 dan 5. Nah, nanti kelompok 1 sampai 3 termasuk gaya belajar visual ini nanti akan ya mengamati melihat daripada komik ya atau gambar yang nanti akan ditampilkan. Lalu yang kedua, bagi tipe belajar audiovisual nanti akan mendengarkan daripada video ya yang sudah disiapkan. Nah, kemudian nanti jawab pertanyaan. Silakan langsung saja kumpul bersama dengan kelompoknya. Silakan dari sekarang. Yuk. Cut.